Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang merupakan induk organisasi sepak bola tertinggi Indonesia nampaknya tidak henti-hentinya membuat kontroversi yang membuat heboh publik sepak bola Indonesia. Yang terbaru, konferensi pers yang ternyata isinya hanya membahas penunjukan Novarianto menjadi pelatih tim nasional Indonesia U20 yang bahkan publik sudah tahu sebelum konferensi pers tersebut diadakan. Menuai kontroversi, masalahnya menurut Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, penunjukan Novarianto sebagai pelatih tim nasional Indonesia U20 tanpa melalui rapat exco. Kontroversi ini kembali mengingatkan Mimin akan kontroversi sebelumnya yang sudah terjadi di era kepemimpinan Erick Thohir sejak kursi kepelatihan tim nasional senior ditinggalkan Sintayong. Kala itu Sintayong yang baru saja meraih hasil positif bersama tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga melawan Arab Saudi dengan meraih kemenangan 2-0. Malah dipecat secara kontroversial oleh PSSI dengan alasan komunikasi dan juga masalah ruang ganti. Kejanggalan yang terjadi tidak hanya saat Sintayong dipecat, tetapi juga mencari pengganti Sintayong yang begitu cepat didapatkan oleh PSSI. Seakan-akan PSSI sudah menyiapkan pengganti Sintayong sebelum jauh-jauh hari Sintayong dipecat. Iya, Patrick Kluivert datang hanya 1 minggu setelah Sintayong dipecat. Bandingkan dengan sekarang ketika Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI harus mencari pengganti Patrick Kluivert yang dipecat karena tekanan publik setelah gagal membawa tim nasional Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Bahkan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih terbaik sepanjang masa yang dimiliki tim nasional Indonesia tersebut kabur ke Belanda tanpa pulang ke Indonesia bersama pemain-pemain timnas. Munculnya tekanan publik sepak bola yang sangat besar menginginkan Patrick Kluivert out dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Dikarenakan performa tim nasional Indonesia sangat menurun drastis di bawah kepemimpinannya jika dibandingkan di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya Sintayong. Jika sebelum kedatangan Patrick Kluivert melatih tim nasional Indonesia, Garuda Senior berada di peringkat 3 klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, hanya tertinggal 1 poin dari peringkat 2 Australia ketika itu. Maka di akhir putaran ketiga, Indonesia masih untung bisa lolos dari putaran ketiga hanya menempati posisi keempat di bawah Arab Saudi. Dan benar saja di putaran keempat yang diisi oleh Arab Saudi dan juga Irak, tim nasional Indonesia gagal meraih poin dengan menelan 2 kali kekalahan. Dengan fakta tersebut, PSSI mau tidak mau harus segera memecat Patrick Kluivert yang nyata-nyata sudah lebih buruk dari performa Sintayong melatih tim nasional Indonesia. Dengan kegagalan yang dialami tim nasional Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, tidak hanya Patrick Kluivert yang dituntut untuk mundur dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia, tetapi juga Erick Thohir dituntut untuk mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Namun dengan segala macam alasan dan juga dalih yang ia punya, Erick Thohir masih menjabat hingga saat ini dan menyarankan para pendukung tim nasional Indonesia agar menunggu tahun 2027 dan saat itu ada pemilihan ketua umum, silakan saja.
Kontroversi berikutnya ketika PSSI diharuskan dalam waktu cepat untuk menunjuk pengganti Patrick Kluivert di kursi kepelatihan tim nasional Indonesia, namun tak kunjung menemukan pelatih pengganti. Segala upaya digunakan PSSI untuk mengulur-ngulur waktu agar bisa mempunyai waktu yang lebih lama untuk mencari pelatih baru. Dari perbedaan mencari pengganti pelatih tim nasional Indonesia yang dipecat, Mimin dapat mengambil kesimpulan bahwa Sintayong sudah direncanakan dipecat sejak lama, mengingat penggantinya Patrick Kluivert hanya datang dalam tempo 6 hari, bahkan seminggu. Lain halnya ketika PSSI melakukan pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert yang seakan-akan di luar rencana mereka. Sampai sekarang ketar-ketir mencari pelatih pengganti. Dengan berbagai alasan bahwa PSSI susah mencari pelatih yang sesuai dengan kriteria. Itulah dalih-dalih mereka yang menurut Mimin penuh dengan kontroversi untuk sepak bola Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi kontroversi-kontroversi yang terjadi di tubuh PSSI dan juga sepak bola Indonesia semenjak ditinggalkan Sintayong. Tetapi Mimin tidak mau membahas terlalu jauh. Dan bagaimana menurut kalian football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.